Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya, Teti Bahagia. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Kapolda Sulut Irjen Royke Langi kembali sambangi lokasi bencana di Siau, salurkan bantuan kemanusiaan. Komitmen Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam penanganan pasca bencana di Pulau Siau terus dibuktikan secara nyata. Senin 12 Januari 2026, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi kembali mengunjungi lokasi untuk memantau langsung proses pemulihan dan penyerahan bantuan logistik kepada masyarakat. Didampingi Direktur Pol Airut Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Waju Aji, Kapolda tiba di Siau dengan menggunakan helikopter Bell 429. Kehadiran Kapolda Sulut menjadi kunjungan yang kedua kalinya. Kapolda menegaskan Polri hadir tidak hanya saat tanggap darurat, tetapi juga mengawal masa pemulihan masyarakat. Yang pertama kami ya TNI Polri ya, termasuk pemerintah daerah, ini yang pertama ikut prihatin dan turut berduka cita yang dalam pada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ya, kena musibah bencana alam beberapa minggu yang lalu. Nah, dalam kesempatan ini saya hadir di sini, ada juga Pak Danlanal, Pak Dandim, Pak Kapolres, yang lebih ada Bupati ini yang selalu eksis. Dan memang di sini saya harus memberikan penilaian. Kompak sekali di sini ya. Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danlanal, dan semua unsur masyarakat. Nah, ini harus kita pertahankan karena pada dasarnya memang selalu harus negara hadir ya. Negara hadir di dalam setiap kesulitan masyarakat. Dan hari ini kami membawa bantuan, tadi saudara-saudara juga sudah lihat, ini bagian dari keprihatinan kami bersama dan selalu hadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang mendapat kesulitan. Setibanya di lokasi, Kapolda menyisir sejumlah titik bencana yang kini mulai bersih dari material sisa musibah termasuk Polres Sitaro. Kapolda juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para korban guna memberikan dukungan moral dan semangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa sulit seperti ini. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Harilangi menyerahkan bantuan secara simbolis yang terdiri dari 195 karung beras kemasan 5 kilo, puluhan box mie instan, ratusan box abon cakalang, dan ratusan baki telur ayam. Irjen Pol Royke Harilangi Kapolda Sulawesi Utara menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan implementasi dari tugas pokok Polri dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Miki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pelaksanaan manasik haji cadangan, penggabungan dan pelimpahan di lingkungan kelompok bimbingan haji dan umroh Multazam Telaga Gorontalo akan dibuka pada 16 Januari 2026. Berikut laporan Hendra Rauf. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Multazam Telaga Gorontalo berkomitmen agar seluruh jemaah calon haji yang tergabung di kelompok bimbingan ini dapat menunaikan ibadah hajinya dengan sebaik-baiknya. Upaya yang dilakukan antaranya memberikan pemahaman tentang tata cara ibadah haji melalui kegiatan manasik,
Ketua KBIHU Multajam Telaga Gorontalo Jamila Ahmad mengemukakan masih terdapat beberapa tahapan manasik yang harus dilakukan oleh para jamaah calon haji dalam mempermantap pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci nanti. Khusus jamaah calon haji reguler, manasiknya terus dipermantap oleh kelompok bimbingan, sedangkan untuk jamaah calon haji cadangan dan pelimpahan, manasiknya akan dimulai pada 16 Januari 2026. Pihaknya berharap perhatian serius dari seluruh jamaah calon haji Multajam Telaga pada saat pelaksanaan tahapan manasik. Dan dilanjutkan dengan jamaah cadangan yang belum melaksanakan manasik haji, itu kami akan buka pada tanggal 16 Januari, insya Allah 16 Januari 2026. Yang mengikuti manasik ini sebanyak 90, karena 75 itu adalah jamaah reguler tahap 1 yang sudah melunasi semua, ditambah dengan 8 orang pendampingan, penggabungan dan pelimpahan, ditambah dengan cadangan yang sudah mengikuti manasik haji secara terus-menerus, itu ada 7 orang. Jamila Ahmad menambahkan jemaah calon haji yang mengikuti manasik di lingkungan kelompok bimbingan Haji Multajam Telaga sebanyak 90 orang, terbagi atas 75 jemaah reguler ditambah dengan 8 orang pendampingan, penggabungan dan pelimpahan, dan jemaah cadangan sebanyak 7 orang. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Tenaga pendidik dan orang tua murid sangat antusias terhadap pelaksanaan program MBG di Sangiha. Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang merupakan program strategis nasional pemerintahan Prabowo Gibran di Sangihe disambut antusias, khusus saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Sekolah Dasar Gemis Eklesia Tahuna pada Senin 12 Januari 2026. Seluruh jajaran pendidikan termasuk orang tua sangat antusias dengan program MBG yang dapat membantu peserta didik dalam pemenuhan gizi secara gratis. Pelaksana tugas Kepala SD Gemis Eklesia Tahuna, Ruspince Liho SPD kepada RRI mengatakan bahwa sangat bersyukur atas pemberian bantuan MBG bagi muridnya. Ia menyampaikan terima kasih bagi Presiden dan Wakil Presiden atas program MBG yang mulai direalisasikan di seluruh Indonesia. Aduh, perasaan kami sangat senang, bahagia karena kami kembali mendapatkan makanan gratis bergizi untuk SD Gemis Eklesia tahun 2026. Terima kasih kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mencanangkan makanan bergizi untuk anak-anak, seluruh anak-anak yang ada di daerah maupun di pusat pemberian makanan bergizi. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sebanyak 101 siswa ditambah 6 tenaga pendidik merupakan penerima program MBG di SD Gemis Eklesia Tahuna di Kelurahan Bunga Lawang. Anton Lahube melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Ya, selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Curah hujan berintensitas tinggi sebabkan banjir yang merendam sejumlah pemukiman warga di Talaut. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir memicu bencana banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Luapan sungai yang tak terbendung, ditambah buruknya drainase yang tersumbat, mengakibatkan debit air meluap hingga merendam pemukiman warga dengan ketinggian bervariasi. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun RRI dari Pusdal Ops BPBD, dampak banjir dilaporkan saat ini oleh pemerintah kecamatan dan petugas yang diturunkan baru berasal dari Desa Pulutan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris BPBD Fredsi Ontorail Selasa 13 Januari. Meski begitu, pihaknya masih menunggu update informasi dari wilayah lainnya. Kalau laporan sementara baru di Pulutan secara keseluruhan. Yang Sungai Mokok itu Camat sudah laporkan bahwa termasuk Kabit RR itu kemarin itu surut. Entah dengan kondisi sekarang curah hujannya ada sekarang di mana lagi itu belum ada Pulutan itu karena sungai yang meluap. Tanah longsor sampai hari ini belum. Orang BPBD sudah menyurat ke kepala desa
dan camat maupun lurah, di mana bahwa cuaca ekstrim itu sampai hari ini, tetapi tetap dilihat pemberitahuan BMKG selanjutnya. Nah, dengan cuaca ekstrim ini diharapkan masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah tetap waspada. Nelayan diharapkan jangan dulu turun melaut. Untuk masyarakat yang mungkin ke kebun, melewati sungai-sungai, lihat kondisi kalau seandainya ada banjir, jangan dulu pergi ke kebun. Sementara itu, berdasarkan pantauan melalui media sosial milik warga di sejumlah wilayah, ada beberapa titik pemukiman yang juga terdampak luapan air sungai ataupun tersumbatnya drainase, diantaranya Desa Daraan, Desa Matahit, dan Desa Tarohan. Menyikapi situasi ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan pemantauan intensif di lokasi-lokasi rawan. Selain ancaman banjir yang masih menghantui, BPBD juga mengeluarkan peringatan keras terkait potensi tanah longsor, terutama bagi warga yang tinggal di daerah lereng perbukitan, dan larangan melaut saat cuaca ekstrim. Warga juga diharapkan terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan instruksi dari pemerintah setempat untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian material yang lebih besar. Diketahui pada 8 Januari lalu, banjir juga terjadi di wilayah Desa Tarun dan Tarun Selatan, Kecamatan Melongane. Dari Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Titi Bahagia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.